Siapa sih sosok Slamet Riyadi itu? Nama besarnya telah begitu membumi di tanah Indonesia. Namanya banyak diabadikan di berbagai tempat, seperti nama jalan, kapal, rumah sakit, hingga nama institusi pendidikan sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Ketika terlahir, namanya bukan Slamet Riyadi, melainkan Soekamto. Lantas, kenapa namanya bisa berubah? Kala itu, Soekamto kecil masih belum genap berusia 1 tahun. Ia tumbuh menjadi sosok bocah yang sakit-sakitan. Konon, masyarakat Jawa pada masa tersebut percaya bahwa bocah yang sakit-sakitan dapat disembuhkan dengan cara menjual anak tersebut dan mengganti namanya. Sang ayah dan ibu Soekamto kecil pun melaksanakan tradisi tersebut dengan niatan demi kesembuhan anaknya, yang tak lain adalah paman Soekamto sendiri. Slamet Riyadi lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927. Beliau adalah putra kedua dari pasangan Raden Ngabehi Prawiro Pralebdo dan Sotati. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana, yang ayahnya merupakan seorang perwira tentara serta abdi dalam Kasunanan Surakarta, dan ibunya berprofesi sebagai penjual buah. Saat tahun 1942, sekolah-sekolah Belanda banyak yang ditutup dan ditiadakan oleh Jepang. Selesai sekolah di tingkat SMP, ia lalu melanjutkan pendidikannya di sekolah setingkat SMA. Ia lanjut studi di Sekolah Pelayaran Tinggi atau STP di Cilacap. Kemudian, jiwa kemiliteran yang dimiliki oleh Slamet Riyadi tersebut menurun dari ayahnya. Selama hidup, Slamet Riyadi dikenal sebagai sosok yang tegas dan pemberani. Bahkan hampir semua peristiwa kepahlawanan di kota Solo berada di bawah kepemimpinannya. Karena keberhasilan dan keberaniannya dalam melawan musuh, kemudian beliau diangkat sebagai komandan batalion pada usianya masih 19 tahun. Slamet Riyadi menjadi tokoh utama pada peristiwa serangan umum di Solo pada tanggal 7-10 Agustus 1949. Pada saat Jepang mulai menjajah Indonesia, Slamet Riyadi masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 di Mulo. Pada masa penjajahan Jepang kala itu, benua Asia sedang berada pada masa Perang Asia Timur Raya. Jepang yang masuk ke Indonesia datang bersama dengan berbagai dalih untuk menyejahterakan Indonesia. Meski pada dasarnya, mereka tetap saja melakukan penjajahan. Setelah Jepang menyerah, Belanda berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Karena tidak ingin hal itu terjadi, rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Slamet Riyadi mulai melakukan kampanye gerilya melawan Belanda. Ia bertanggung jawab atas resimen 26 di Surakarta. Selama agresi militer Belanda I, Slamet Riyadi memimpin pasukan Indonesia di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk Ambarawa dan Semarang. Bulan September 1948, Slamet Riyadi mendapat promosi dan diberi tanggung jawab atas 4 batalion tentara dan 1 batalion tentara pelajar. 2 bulan setelahnya, Belanda melancarkan serangan kedua. Kali ini mereka menargetkan kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota. Perjuangan Slamet Riyadi tidak berhenti begitu saja. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1950, beliau kembali ditugaskan untuk berangkat ke Ambon untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Namun sayangnya, pada perlawanan tersebut beliau gugur dalam pertempuran melawan pemberontak. Beliau terkena tembakan pada bagian perut saat hendak turun dari panser untuk memberikan aba-aba kepada anak buahnya. Slamet Riyadi pun wafat pada tanggal 4 November 1950. Setelah perutnya tertembak di depan gerbang benteng Victoria di kota Ambon. Setelah tertembak, Slamet Riyadi segera dibawa ke rumah sakit. Namun, di atas kapal perairan Tulehu, Maluku Tengah, Slamet Riyadi mengembuskan nafas terakhirnya. Jasad Slamet Riyadi dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat. Untuk menghargai jasa perjuangannya, dibangunlah Monumen Slamet Riyadi di Surakarta, kota kelahirannya.